I'm fine too. Thank you. Alright. Who is the chairperson? Me. Oke, silahkan ketua kelas pimpin berdoa ya, agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Silahkan ketua kelas. Okay guys, before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Amen. Oke, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya memang akan mengecek kehadiran kalian ya. Dengarkan baik-baik namanya kalian. Andi, Yes, ma'am. Ayu, Present, ma'am. Billy, Present, ma'am. Cynthia, Present, ma'am. Iga, I'm here, ma'am. Natal, Natalia Lapuk. Where is Natalia? Saya tahu, ma'am. Nggak ada yang tahu kemana Natalia ini? No, ma'am. Oke, kalau begitu memang kasih alfa saja ya. Suruh Fitri. Yes, ma'am. Oke, jadi semuanya hadir ya, kecuali Natalia. Yes, ma'am. Jadi topik pembelajaran kita hari ini adalah formal invitation. Ada yang tahu apa itu formal invitation? No, ma'am. Oke, formal invitation itu undangan resmi. Jadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara untuk membuat sebuah kartu undangan yang bersifat resmi. Oke, let's see the PowerPoint presentation. Di dalam PowerPoint ini memang sudah mencantumkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Dapat kalian baca seperti yang sudah terlihat di PowerPoint-nya. Silakan kalian baca dan pahami. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan tanyakan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu harap kalian dapat membentuk kelompok terdiri dari 3 orang di setiap kelompoknya. Pilih kelompok yang dekat saja dengan tempat duduknya kalian. Itu sepertinya Dodi bisa berkelompok dengan Billy sama Ani. Iya. Kalau ada yang lebih atau kurang, bisa 4 orang atau 2 orang. So, sudah semua dapat kelompok? Iya, kalau sudah, mari kita mulai pembelajarannya. Kalian perhatikan PowerPoint-nya Ibu ya. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, materi pembelajaran kita hari ini adalah formal invitation. Jadi Andi, apa itu formal invitation? Ya betul, surat undangan resmi. Apa saja yang akan kita bahas dalam materi formal invitation kali ini? Ada 4 subtopik pembahasan dalam formal invitation ini. Yang pertama yaitu ada definition of formal invitation atau pengertian dari undangan resmi. Yang kedua yaitu ada purpose of formal invitation atau tujuan dari undangan resmi. Yang ketiga ada structure of formal invitation atau struktur dari undangan resmi. Yang keempat atau yang terakhir ada example of formal invitation. Kita akan mempelajari tentang contoh-contoh dari formal invitation. Baiklah, sebelum kita melangkah ke materi formal invitation, pertama-tama kita harus paham dulu apa yang artinya invitation. Invitation atau undangan is a written or spoken request to come to an event such as a party or a meeting. Invitation can be written on a card, letter, poster, pamphlet, or an email.
Jadi undangan ini merupakan sebuah tulisan atau ungkapan untuk meminta seseorang untuk datang ke sebuah acara seperti pesta ataupun pertemuan. Undangan ini bisa ditulis dalam sebuah kartu atau yang disebut dengan kartu undangan, bisa juga disebut dengan ditulis di surat atau surat undangan resmi, bisa ditulis juga dalam bentuk poster, pamflet ataupun sebuah email. Kemudian invitation ini terdiri dari dua jenis atau dua tipe. Ada yang namanya formal invitation dan ada yang namanya informal invitation. Pada materi kali ini atau pertemuan kali ini kita akan fokus membahas mengenai formal invitation. Selanjutnya yaitu apa pengertian dari formal invitation or definition of formal invitation. Formal invitation is an invitation which is follow a dignified form, tone, and style in agreement with established norms, custom, and values. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, sebuah undangan resmi adalah sebuah undangan yang mengikuti bentuk, nada, dan gaya yang sesuai dengan suatu norma, kebiasaan, dan nilai-nilai setempat. Jadi ada juga beberapa contoh formal invitation yaitu seperti an invitation about a meeting, conference, seminar, interview, or training. Sebuah undangan tentang sebuah meeting, konferensi, seminar, wawancara, ataupun training. Andi sama Dodi tidak usah bermain di situ. Dengarkan saja penjelasannya, Ibu. Oke, Mem lanjutkan. An invitation, contoh yang lainnya yaitu an invitation to the opening of ceremony. Jadi seperti undangan ke sebuah acara pembukaan. Misalnya kalian membuat rumah baru atau toko baru, kalian mengundang orang untuk datang ke sana, kalian bisa menggunakan formal invitation. Kemudian an invitation to a graduation ceremony. Graduation ceremony itu seperti acara kelulusan. Misalnya kalian lulus kuliah atau mendapat gelar sarjana, jadi kalian bisa membuat kartu undangan atau surat undangan untuk teman-teman kalian untuk hadir ke acara kelulusan kalian. Kemudian yaitu an invitation to a wedding or birthday party, ya, seperti undangan untuk ke sebuah acara pernikahan ataupun ke acara ulang tahun. So next is about purpose of formal invitation. The purpose of an informal invitation is to request the attendance of a particular person, a group of people, or a representative of an organization to a certain event in an official or formal situation. Jadi, tujuan dari undangan resmi adalah untuk meminta kehadiran dari seseorang, sekelompok orang, ataupun perwakilan dari organisasi untuk datang ke suatu acara yang bersifat formal. Seperti yang Ibu katakan tadi, acara yang bersifat formal itu seperti acara pernikahan, acara kelulusan, acara ulang tahun, ataupun seminar. Cynthia, bisa kamu ulangi apa yang Ibu katakan tadi mengenai tujuan dari formal invitation? Dari tadi Ibu lihat kamu bermain loh. Kalian semua perhatikan Ibu baik-baik. Nanti Ibu tunjuk satu-satu untuk menjelaskan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi nih. Baiklah, Ibu lanjut ya. Materi yang ketiga yaitu tentang structure of formal invitation. Ada 3 struktur utama dari sebuah undangan resmi. Yang pertama yaitu
invitee. Invitee itu adalah siapa yang diundang. Siapa yang diundang dalam pesta tersebut atau dalam acara tersebut. Yang ketiga yaitu body of invitation. Body of invitation consists of 4 parts. Jadi body of invitation ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada occasion, day and date, time and place. Occasion itu sendiri bermakna acara. Acara apa yang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh yang memiliki acara tersebut. Apakah acara pernikahan, acara kelulusan, acara ulang tahun, atau sebagainya. Kemudian day and date. Day yang berarti hari, date yang berarti tanggal. Kemudian day and date ini berarti hari dan tanggal berapa acara akan dilaksanakan. Kemudian ada time. Ya, seperti yang kalian ketahui, time adalah waktu. Jadi pukul berapa undangan harus sudah berada di acara tersebut agar tidak terlambat untuk mengikuti acara yang akan diselenggarakan. Kemudian yang terakhir yaitu ada place. Ya, place adalah tempat. Tempat di mana acara tersebut akan dilaksanakan. Baiklah, bagian dari struktur formal invitation yang ketiga atau yang terakhir adalah inviter. Inviter ini adalah siapa yang mengundang. Siapa yang mengundang seseorang, sekelompok orang, atau perwakilan dari sebuah organisasi itu ke suatu acara. Atau siapa yang mengadakan acara tersebut. Baiklah, yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai language features. Language features atau fitur bahasa yang biasa digunakan dalam formal invitation ada 2, yaitu use of present tense and use of simple future tense. Yang pertama yaitu use of present tense. Seperti yang bisa kalian lihat, rumus dari present tense yaitu subject plus verb 1 plus complement. Kemudian contoh kata-kata yang biasa digunakan yaitu please come, join us, request the pleasure of the company of. Bisa kalian ikuti setelah ibu? Repeat after me, okay? Please come, join us, request the pleasure of the company of. Okay, good. Jadi biasanya please come akan disambung dengan please come to my birthday party, please come to my wedding party. Seperti itu. Sama juga halnya dengan join us dan request of pleasure of the company of. Ya. Baiklah, yang selanjutnya itu use of future, simple future tense. Seperti yang dapat kalian lihat, rumus dari simple future tense yaitu subject plus will or would plus verb 1 plus complement. Okay, one more time, repeat after me, okay? Would you like to come? Good. Would you like to join us? Next, I would like to invite you. Request the present of. Ya, kata-kata ini atau kalimat ini biasa disambung dengan seperti would you like to come to my birthday party? Or would you like to join us in my wedding party? Or I would like to invite you to my graduation ceremony. Or request the present of my birthday party. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya ada vocabularies in invitation. Kosakata yang ada dalam undangan.
Yang pertama yaitu inviter, pengundang. Invitee, yang diundang. Venue, tempat peristiwa. Cordially or warmly, dengan hangat. In the gutter, mau menghubungi. RSVP, supaya menghubungi, atau RSVP ini singkatan dari reply soon via phone. Kemudian inquiry, silahkan menghubungi. Kemudian on time or punctually, artinya tepat waktu. Kemudian occasion or event, yang artinya adalah acara atau kegiatan apa. Next, held, took place, happen, yang artinya berlangsung atau terjadi. Misalnya berlangsung di tempat ini, terjadi pada waktu ini, begitu sambungannya. Kemudian join or take part or participate, yang artinya ikut serta. Kemudian free time or leisure time, yang artinya waktu luang. Yang kemudian selanjutnya itu host. Host ini artinya tuan rumah. Kemudian guest, yang artinya tamu. Next is regrets only, jika tidak bisa hadir. Kemudian confirm, yang artinya memberi kabar atau mengkonfirmasi. Kemudian come to, arrive, attend, yang artinya come to, yang artinya datang ke. Arrive, yang artinya tiba. Attend, yang artinya menghadiri. Kemudian depart, leave, for, or go, yang artinya depart artinya berangkat. Kemudian leave for, yang artinya menuju, dan go yang berarti pergi. Dan masih ada kata-kata lain yang ada dalam invitation, tapi umumnya kata-kata ini yang digunakan dalam surat dalam undangan resmi seperti itu ya. Selanjutnya ada sebuah video mengenai contoh dari formal invitation. Silahkan kalian tonton dan amati. Kemudian ibu akan bertanya mengenai contoh ini. Amati dengan seksama ya. Biar lebih jelas, ada contoh dari suatu formal invitation ya. Ingat, formal invitation itu ada 3 bagian pokok. Yang pertama adalah invitee, kemudian body, dan juga ada inviter. Kalau kita lihat contoh dari surat ini, apa invitee-nya yang mana? Invitee-nya adalah you and a guest ya, kamu dan tamu. Kemudian body, isinya yang mana? Isinya ini. Nah, body itu agak panjang isinya ya. Body itu yang pertama, dia adalah occasion. Acaranya apa? Annual dinner ya. Annual dinner itu adalah makan malam tahunan. Kemudian yang kedua, ini ada yang namanya day and date. Hari dan tanggalnya kapan? Friday, June 15. Hari Jumat, tanggal 15 Juni. Berikutnya ada lagi place. Tempatnya di mana? The Anytown Country Club. Itu tempatnya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya time. Time-nya kapan? 6 PM untuk cocktails dan 7 PM untuk dinner. Dia badinya jelas, ada occasion, day, and date, place, kemudian time. Nah, kemudian yang paling bawah ini ada yang namanya inviter. Siapa pengundangnya? Nah, di sini pengundangnya adalah Sarah. Itu untuk anak pesannya. Jadi gitu ya. Ini adalah tampilan dari formal invitation. Ada invitee, ada body, juga ada inviter. Ya. Jadi itu pembahasan kita kali ini tentang formal invitation, tentang undangan resmi. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya. Terima kasih. Baiklah, apakah dapat dimengerti contoh dari video yang ibu tayangkan itu, atau perlu ibu ulang lagi? Ibu ulang 1 kali lagi ya, supaya kalian lebih paham. Dengar baik-baik ya. Biar lebih jelas, ada contoh dari
suatu formal invitation. Ya, ingat, formal invitation itu ada 3 bagian pokok. Yang pertama adalah invitee, kemudian body, dan juga ada inviter. Kita lihat contoh dari surat ini. Apa invitee-nya yang mana? Invitee-nya adalah you and a guest, ya, kamu dan tamu. Kemudian body, isinya yang mana? Isinya ini. Nah, body itu agak panjang isinya, ya. Body itu yang pertama, dia adalah occasion. Acaranya apa? Annual dinner, ya. Annual dinner itu adalah makan malam tahunan. Kemudian yang kedua, ini ada yang namanya day and date. Hari dan tanggalnya kapan? Friday, June 15. Hari Jumat, tanggal 15 Juni. Berikutnya ada lagi, place. Tempatnya di mana? The Anytown Country Club. Itu tempatnya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya time. Time-nya kapan? 6 PM untuk cocktails dan 7 PM untuk dinner. Dia badinya jelas, ada occasion, day, and date, place, kemudian time. Nah, kemudian yang paling bawah ini ada yang namanya inviter. Siapa pengundangnya? Nah, di sini pengundangnya adalah Sarah. Itu untuk kontak pesannya. Jadi gitu ya. Ini adalah tampilan dari formal invitation. Ada invitee, ada body, juga ada inviter. Ya. Jadi itu pembahasan kita kali ini tentang formal invitation, tentang undangan resmi. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya. Jadi, Andi bisa sebutkan apa saja struktur dari formal invitation? Ya, bagus. Oke, selanjutnya ini adalah sebuah card of invitation atau kartu undangan. Di kartu undangan ini ada bagian-bagian dari formal invitation. Yang pertama yaitu apa yang ditunjuk itu. Bisa kamu jawab? Iya, betul. Ini adalah occasion. Occasion ini adalah bagian dari body of invitation. Kemudian yaitu ya, Iga, bisa kamu sebutkan apa nama bagian yang ditunjuk panah ini? Ya, betul. Ini adalah invitee. Invitee adalah orang yang diundang ke acara tersebut. Kemudian selanjutnya itu body. Apa yang ditunjuk dalam panah ini? Ya, day and date. Selanjutnya yaitu Cynthia. Apa yang ditunjuk dalam panah ini? Ya, betul. Time, menunjukkan waktu. Pukul 3.00 PM. Selanjutnya Billy. Apa yang ditunjuk dalam ini, kurung kurawal ini? Ya, betul. Ini place atau tempat. Tempatnya itu di Five Seasons Hotel, nomor 57 E58 ST di New York. Oke. Selanjutnya yaitu ya, inviter. Nanda, siapa inviternya? Bisa kamu sebutkan? Iya, betul. Merce Allison. Jadi yang mengundang adalah Merce Allison ini. Oke, baiklah, sepertinya kalian sudah mengerti bagian-bagian dari card of invitation. Bagus sekali. Ibu bangga kalau begini semua siswanya. Oke, selanjutnya ada contoh dari formal invitation at school atau
undangan resmi yang yang berbentuk surat yang biasa digunakan dalam sekolah begitu. Yang berarti surat undangan resmi. Ya, seperti yang kalian lihat, ada juga 3 bagian utama yang terdapat dalam surat undangan resmi. Yang pertama, yang paling atas ini ada invitee, yaitu seperti nama sekolah atau institusinya, jalannya, seperti itu. Kemudian yang panjang ini adalah body of invitation. Di dalam body of invitation ini seperti yang kalian lihat ada tanggalnya, nomor surat seperti itu, tempat dilaksanakannya, kemudian isinya tentang apa surat ini, undangan untuk apa ini, apakah undangan persahabatan, undangan rapat, atau dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ada inviter atau pengundang atau siapa yang mengundang. Yang mengundang di sini ada Budidat Moko. Ya, seperti itu. Baiklah sampai sini, apakah kalian ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan tidak usah malu-malu bertanya. Ibu akan menjawab sebisanya Ibu. Kita di sini sama-sama belajar, jadi tidak usah takut bertanya. Ya, adakah yang bertanya? Wah, tidak ada. Sepertinya kalian sudah mengerti semua ini. Jadi sekarang Ibu kasih kalian tugas ya. Ini tugas individu. Seperti instruksi yang kalian baca, yang pertama yaitu buatlah satu contoh formal invitation card. Seperti contoh yang pertama tadi yaitu kartu undangan. Misalnya keundangan ulang tahun, undangan pernikahan, atau apapun terserah kalian. Di undangan ini harus terdiri dari 3 bagian pokok atau struktur undangan resmi ya, seperti invitee, body of invitation, dan inviter. Kemudian buatlah undangan yang sekreatif mungkin. Kemudian kalian harus mengumpulkan hasil kerja kalian, dan Ibu akan mengacak kalian siapa yang akan tampil di depan kelas sebentar membacakan hasil pekerjaannya. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit. Kalian boleh bekerja sama dengan temannya kalian, tetapi pekerjaannya tidak boleh sama. Boleh saling memberikan inspirasi, saling bertanya boleh. Asal jangan menyontek pekerjaannya teman atau menyalin sama persis. Ibu tidak menerima pekerjaan seperti itu. Kalian harus berusaha dan berpikir sekreatif mungkin bagaimana caranya membuat formal invitation card yang menarik. Baik, sudah 15 menit. Silahkan kumpulkan pekerjaan kalian. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, terima kasih. Oke, kemudian ini ada pekerjaannya Iga. Iga bisa maju ke depan, bacakan hasil pekerjaannya kamu. Juga perlihatkan kepada temannya kamu bagaimana hasil pekerjaannya kamu. Wah, bagus sekali Iga. Terima kasih Iga. Yuk, berikan tepuk tangannya kepada Iga. Tadi surat contoh kartu undangan yang dibuat Iga sudah kreatif dan sudah bagus. Good. Tadi hasil pekerjaan kalian mengenai card of formal invitation sudah bagus-bagus. Kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu menghargai setiap usaha kalian. Jadi Ibu sangat mengapresiasi pekerjaan kalian tadi. Kemudian mari kita buat kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu ada pengertian dari formal invitation. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, formal invitation itu adalah sebuah undangan atau ajakan kepada seseorang, sekelompok orang, ataupun perwakilan dari suatu organisasi untuk datang ke sebuah acara yang bersifat resmi. Jadi kalian harus tekankan kata bersifat resmi. Contohnya yaitu seperti
acara pernikahan, acara kelulusan, acara seperti seminar ataupun pertemuan-pertemuan yang bersifat resmi lainnya. Kemudian kita akan menuju ke structure of formal invitation. Ada 3 bagian pokok yang penting dalam formal invitation. Yang pertama yaitu ada invitee. Invitee seperti yang Ibu katakan tadi adalah siapa yang diundang dalam acara. Dan yang kedua yaitu ada body of invitation. Body of invitation ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu ada occasion. Yang kedua ada day and date. Yang ketiga ada time. Dan yang terakhir ada place. Occasion ini yaitu berarti acara, day and date berarti hari dan tanggal, yang ketiga time yang berarti waktu, dan yang keempat place yang berarti tempat. Selanjutnya bagian yang terakhir yaitu ada inviter. Ya, inviter ini adalah siapa yang mengundang. Baiklah, sekian materi yang kita pelajari hari ini. Ibu sangat berharap agar kalian dapat memahami pembelajaran yang kita pelajari hari ini dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang analytical exposition. Ibu harap kalian dapat membaca materinya baik-baik. Kalian dapat membaca materinya itu di buku kalian halaman 100. Jadi Ibu harap kalian membacanya dengan baik-baik karena minggu depan Ibu akan tanya-tanya mengenai apa itu analytical exposition. Baik, karena kita dibatasi oleh waktu, sekian pertemuan kita hari ini. The chairperson tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, terima kasih. Oke, sekian hari ini. Thank you and goodbye.